Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan religius. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ayu Rainer Hajati dengan NIM 2309630 dari kelas 1A PGSD kelompok 1, mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Ibu Primanita Solihah Rosmana MPD. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu pengertian dan ciri-ciri agama, pengertian landasan religius pendidikan, pengaruh agama bagi manusia, pengaruh agama bagi pendidikan, urgensi agama bagi pendidikan, dan yang terakhir implementasi agama dalam pendidikan. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Secara umum, agama diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta dan pengawas alam semesta. Agama juga dipercaya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan yang didasarkan pada keyakinan tertentu. Ciri-ciri agama yaitu substansi yang disembah, penyembahan terhadap sesuatu yang dianggap berkuasa. Kitab suci, bila agama tidak memiliki kitab suci, maka bagaimana agama dapat diajarkan dan disebarkan kepada umatnya? Pembawa ajaran setiap agama memiliki pembawa ajaran untuk menyampaikan amanat kepada umat atau pengikutnya. Pokok-pokok ajaran bagi setiap pemeluk agama wajib mempercayai pokok ajaran agama tersebut. Pengertian landasan pendidikan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Tuhan. Landasan religius dalam pendidikan Islam merujuk pada prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan keyakinan yang mendasari sistem pendidikan dalam konteks agama Islam. Landasan religius ini merupakan landasan utama dalam pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Beberapa komponen utama dari landasan religius dalam pendidikan Islam meliputi 1. Tauhid. Konsep keesaan Allah menjadi landasan utama dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam berusaha untuk mendidik individu agar mengakui dan memahami konsep ini dalam semua aspek kehidupan mereka. Yang kedua, akhlak mulia. Pendidikan Islam mengutamakan pembentukan karakter yang baik dan beretika. Etika dan moral Islam menjadi bagian integral dari pembelajaran dan pengajaran. Yang ketiga, Al-Quran dan Hadis. Al-Quran sebagai kitab suci Islam dan hadis, ucapan dan tindakan Nabi Muhammad menjadi pedoman utama dalam pengembangan kurikulum dan pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang 4, sholat dan ibadah. Pendidikan Islam juga mengajarkan pentingnya ibadah termasuk sholat, puasa, dan haji sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang 5, akidah pendidikan Islam menekankan pengajaran dan pemahaman yang kuat terhadap keyakinan dasar dalam Islam seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul hari kiamat, dan takdir. Yang keenam, pembelajaran sepanjang hayat. Landasan religius Islam dalam pendidikan juga mencakup ide bahwa pendidikan dalam Islam adalah proses seumur hidup yang berarti individu terus-menerus belajar dan memperdalam pemahaman mereka tentang agama. Dengan landasan religius ini, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, berakhlak, mulia, dan bertanggung jawab dalam masyarakat sambil mempertahankan prinsip-prinsip agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh agama bagi manusia yang pertama, latar belakang fitrah manusia.
Fitrah adalah potensi laten atau kekuatan yang terpendam yang ada dalam diri manusia yang dibawa dari lahir. Potensi itu ada dan tercipta bersama dengan proses penciptaan manusia. Potensi fitrah manusia itu cukup banyak, namun yang terpenting diantaranya yaitu fitrah agama. Berakal, belajar, sosial, berekonomi, berpolitik, dan seksual. Lalu, yang kedua ada kelemahan dan kekurangan manusia. Nah, di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan, manusia juga memiliki kelemahan. Manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Ciptaannya yang berfungsi menampung serta mendorong manusia untuk melihat kebaikan dan keburukan. Lalu, yang ketiga ada tantangan manusia. Manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik dari lama maupun dari luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhannya. Yang keempat, sumber nilai dalam menjaga kesusilaan di dalam ajaran agama. Terdapat nilai-nilai bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai inilah yang dijadikan sebagai acuan dan sekaligus sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk agama menjadi kerangka acuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku agar sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Sistem nilai yang berdasarkan agama dapat memberi pedoman bagi individu dan masyarakat. Sistem nilai tersebut dalam bentuk keabsahan dan pembenaran dalam kehidupan individu dan masyarakat. Lalu yang kelima ada untuk memuaskan keingintahuan agama. Mampu memberikan jawaban atas kesukaran intelektual kognitif sejauh kesukaran itu diserapi oleh keinginan eksistensial dan psikologis, yaitu oleh keinginan dan kebutuhan manusia akan orientasi dalam kehidupan agar dapat menempatkan diri secara berarti dan bermakna di tengah-tengah alam semesta ini. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk mengatasi frustasi, kalau menurut pengamatan psikolog, bahwa keadaan frustasi itu dapat menimbulkan tingkah laku keagamaan orang yang mengalami frustasi. Tidak orang bertingkah laku religius atau keagamaan untuk mengatasi prestasinya karena seseorang gagal mendapatkan kepuasan yang sesuai dengan kebutuhannya. Maka ia mengarahkan pemenuhannya kepada Tuhan untuk ia melakukan pendekatan kepada Tuhan melalui ibadah karena hal tersebut yang dapat melahirkan tingkah laku keagamaan dia. Agama memiliki pengaruh yang signifikan pada pendidikan dalam berbagai aspek, termasuk nilai, moral, etika, dan metode pengajaran. Beberapa pengaruh utama agama bagi pendidikan adalah: yang pertama, pembentukan nilai dan moral. Agama sering sekali menjadi sumber nilai-nilai moral yang mendasari pendidikan. Ajaran agama dapat membentuk pandangan tentang benar dan salah, mengajarkan empati, belas kasih, integritas, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua adalah landasan etika. Agama memberikan landasan etika yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perilaku. Etika agama dapat membantu individu dalam menghadapi dilema moral dan menentukan tindakan yang sesuai. Seperti itu. Yang ketiga ada pendidikan karakter. Pendidikan agama sering menekankan pembentukan yang baik. Ini termaksud sifat seperti kesabaran, kejujuran, kerendahan hati, dan kebaikan yang dianggap penting dalam banyak tradisi agama. Yang keempat, sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Kitab suci dan ajaran agama sering dianggap sebagai sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Mereka dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan pengetahuan dan kepemimpinan. Yang kelima adalah metode pengajaran.
agama dapat mempengaruhi metode pengajaran dan kurikulum. Lembaga pendidikan agama seringkali mengintegrasikan ajaran agama ke dalam pelajaran dan metode pengajaran mereka. Keenam, ada pembentukan identitas. Agama dapat memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu. Pendidikan agama membantu orang memahami dan mengidentifikasi diri mereka dengan keyakinan agama mereka. Urgensi agama bagi landasan pendidikan. Pendidikan agama memiliki urgensi yang penting bagi landasan pendidikan. Berikut adalah beberapa urgensi agama bagi pendidikan. Dalam membentuk karakter dan moral. Pendidikan agama membantu dalam membentuk karakter dan moral siswa. Pendidikan agama memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan, serta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya. 2. Meningkatkan keberagaman. Pendidikan agama membantu dalam meningkatkan keberagaman dan toleransi antar siswa. Pendidikan agama membantu siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan agama dan budaya. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan agama dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan nilai-nilai moral dan etika yang baik pada siswa. Hal ini dapat membantu siswa untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berilmu, kreatif mandiri, serta bertanggung jawab. Meningkatkan kesejahteraan sosial. Pendidikan agama dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan nilai-nilai moral dan etika yang baik pada siswa. Hal ini dapat membantu siswa untuk menjadi manusia yang berperilaku positif dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang agama. Pendidikan agama membantu siswa untuk memahami agama dan keyakinan mereka dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan keyakinan mereka. Pendidikan agama juga membantu dalam membentuk generasi muda yang memiliki keimanan yang kukuh dan karakter pribadi yang kuat. Oleh karena itu, pendidikan agama memiliki urgensi yang penting bagi landasan pendidikan. Agama dapat memiliki pengaruh positif yang signifikan pada kehidupan manusia. Beberapa di antaranya adalah panduan moral. Agama sering memberikan kerangka kerja moral yang membantu individu memahami perbedaan antara yang baik dan yang buruk, serta membimbing mereka dalam mengambil keputusan etis. 2. Makna dan tujuan hidup. Agama memberikan makna dan tujuan hidup bagi banyak orang. Ini dapat memberikan perasaan bahwa kehidupan mereka memiliki arti yang lebih dalam. 3. Dukungan sosial. Komunitas agama seringkali memberikan dukungan sosial yang kuat, membantu individu dalam situasi sulit seperti saat mereka mengalami kesulitan atau kehilangan. 4. Itu ada ketenangan pikiran. Agama dapat memberikan ketenangan pikiran melalui doa, meditasi, atau praktik spiritual lainnya. Hal ini dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. 5. Ada solidaritas. Agama juga dapat mempromosikan solidaritas dan persatuan dalam masyarakat karena anggotanya seringkali berkumpul untuk melakukan amal, beribadah bersama, atau melakukan aktivitas sosial. Namun penting untuk diingat bahwa pengaruh agama bisa berbeda-beda bagi setiap individu dan juga bisa memiliki dampak negatif jika disalahgunakan atau digunakan sebagai alat untuk membenarkan tindakan-tindakan negatif. Selain itu, tidak semua orang memiliki keyakinan agama dan nilai-nilai moral serta makna hidup dapat ditemukan di luar kerangka agama juga. Implementasi agama bagi pendidikan. Implementasi yaitu
Melaksanakan penerapan untuk pembelajaran agar meningkatkan kualitas pendidikan agama dan mampu menghayati, memahami, meyakini dalam menerapkan nilai-nilai religius. Yang pertama itu ada penerapan mencari ilmu, kedua ada penerapan akhlak yang baik. Ilmu hanya dapat diraih melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal. Ilmu adalah sumber kebaikan dan simbol kemudahan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagi muslim mencari ilmu bukan sekedar memenuhi asupan otak semata, tetapi merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ada penerapan dalam mencari ilmu. Ada dalam Quran surat Al-Mulk adalah ayat 11. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Menjadi landasan paling utama dalam pendidikan yaitu mencari ilmu. Pada surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah sangat memuliakan orang yang beriman lagi berilmu. Mencari ilmu dalam Islam sejatinya dilandasi dengan keimanan terlebih dahulu. Ilmu tanpa iman itu tidak bermanfaat untuk kehidupan ukhrawi. Penerapan akhlak yang baik. Bertakwalah kepada Allah di mana dan kapan saja kalian berada. Jauhilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Menurut hadis Tirmizi, sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian, dari situlah memunculkan perilaku yang spontan, mudah, tanpa pertimbangan. Landasan tersebut digunakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kesimpulannya adalah landasan pendidikan religius merupakan landasan yang paling mendasar dari landasan-landasan lain. Dengan landasan pendidikan religius yang kuat, diharapkan seseorang dapat tumbuh menjadi individu yang bermoral, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.